Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selva Briana dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa semester 5 Universitas Muhammadiyah Purworejo. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosiolinguistik yang diampu oleh Ibu Zuli Kurniawati. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan bab 4 peristiwa tutur dan tindak tutur. Selamat menyaksikan. Yang pertama, peristiwa tutur. Peristiwa tutur atau speech event adalah terjadinya atau berlangsungnya interaksi linguistik dalam satu bentuk ujaran atau lebih yang melibatkan dua pihak, yaitu penutur dan lawan tutur, dengan satu pokok tuturan di dalam waktu, tempat, dan situasi tertentu. Contoh, yang pertama, interaksi yang berlangsung antara seorang pedagang dan pembeli di pasar pada waktu tertentu dengan menggunakan bahasa sebagai alat komunikasinya. Yang kedua, acara diskusi di ruang kuliah, rapat dinas di kantor, sidang di pengadilan, dan sebagainya. Menurut Delhims, tahun 1972, seorang pakar sosiolinguistik mengatakan bahwa suatu peristiwa tutur harus memenuhi 8 komponen, yang bila huruf-huruf pertamanya dirangkaikan menjadi akronim speaking. Yang pertama, S, atau setting and scene. Di sini setting berkenaan dengan waktu dan tempat tutur berlangsung, sedangkan scene mengacu pada situasi tempat dan waktu atau situasi psikologis pembicaraan. Yang kedua, P atau participant adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pertuturan, bisa pembicara dan pendengar, penyapa dan pesapa, atau pengirim dan penerima pesan. Yang keempat, E atau ends, merujuk pada maksud dan tujuan peraturan. Yang kelima, A, act sequence, mengacu pada bentuk ujaran dan isi ujaran. Kemudian K atau key, mengacu pada nada, cara, dan semangat di mana suatu pesan disampaikan dengan senang hati, dengan serius, dengan singkat, dengan sombong, dengan mengejek, dan sebagainya. Kemudian I atau instrumentalitis, mengacu pada jalur bahasa yang digunakan seperti jalur lisan tertulis melalui telegraf atau telepon. Kemudian N atau norm of interaction and interpretation, mengacu pada norma atau aturan dalam berinteraksi. Kemudian G atau genre, mengacu pada jenis bentuk penyampaian seperti narasi, puisi, pepatah, doa, dan sebagainya. Yang kedua, tindak tutur. Peristiwa tutur yang kita bicarakan di atas merupakan peristiwa sosial karena menyangkut pihak-pihak yang bertutur dalam satu situasi dan tempat tindak tutur yang terorganisasikan untuk mencapai suatu tujuan. Kalau peristiwa tutur merupakan gejala sosial seperti disebut di atas, maka tindak tutur merupakan gejala individual, bersifat psikologis, dan keberlangsungannya ditentukan oleh kemampuan berbahasa si penutur dalam menghadapi situasi tertentu. Kalau dalam peristiwa tutur lebih dilihat pada tujuan peristiwanya, tetapi dalam tindak tutur lebih dilihat pada makna atau arti tindakan dalam tuturannya. Tindak tutur dan peristiwa tutur merupakan dua gejala yang terdapat pada satu proses, yakni proses komunikasi. Sebelum membicarakan teori mengenai tindak tutur, ada pembagian jenis kalimat yang dilakukan oleh para ahli tata bahasa tradisional. Menurut tata bahasa tradisional ada 3 jenis kalimat, yaitu yang pertama, kalimat deklaratif, kalimat yang isinya hanya meminta pendengar atau yang mendengar kalimat itu untuk menaruh perhatian saja, tidak usah melakukan apa-apa, sebab maksud si pengujar hanya untuk memberitahukan saja. Yang kedua, kalimat interrogatif, kalimat yang isinya meminta agar pendengar atau orang yang mendengar kalimat itu untuk memberi jawaban secara lisan. Yang ketiga, kalimat imperatif, kalimat yang isinya meminta agar si pendengar atau yang mendengar kalimat itu memberi tanggapan berupa tindakan atau perbuatan yang diminta. Austin tahun 1962 membedakan kalimat deklaratif berdasarkan maknanya menjadi kalimat konstatif dan kalimat performatif. Kalimat konstatif adalah kalimat yang berisi pernyataan belaka seperti ibu dosen kami cantik sekali atau pagi tadi dia terlambat bangun. Kemudian kalimat performatif adalah kalimat yang berisi perlakuan, artinya apa yang diucapkan oleh si pengujar berisi apa yang dilakukannya.
Misalnya, kalau seorang rektor mengatakan, dengan mengucap bismillah acara lomba joget ini saya buka, maka makna kalimat itu adalah apa yang diucapkannya, atau dengan kata lain, apa yang dilakukan itu adalah apa yang diucapkannya. Kalimat performatif harus memenuhi persyaratan, seperti dilakukan oleh orang tertentu yang ditunjuk, urutan peristiwanya sudah baku, yang hadir dalam upacara tersebut harus turut serta, dan upacara itu harus dilakukan secara lengkap. Austin membagi kalimat performatif menjadi 5 kategori, yaitu kalimat verdiktif, yakni kalimat perlakuan yang menyatakan keputusan atau penilaian. Misalnya, kami menyatakan terdakwa bersalah. Yang kedua, kalimat eksersitif, yakni kalimat perlakuan yang menyatakan perjanjian, nasihat, peringatan, dan sebagainya. Misalnya, kami harap kalian setuju dengan keputusan ini. Yang ketiga, kalimat komisif adalah kalimat perlakuan yang dicirikan dengan perjanjian. Pembicara berjanji dengan Anda untuk melakukan sesuatu, misalnya, besok kita menonton sepak bola. Yang keempat, kalimat behatif adalah kalimat perlakuan yang berhubungan dengan tingkah laku sosial karena seseorang mendapat keberuntungan atau kemalangan. Misalnya, saya mengucapkan selamat atas pelantikan Anda menjadi mahasiswa teladan. Kemudian, kalimat ekspositif adalah kalimat perlakuan yang memberi penjelasan, keterangan, atau perincian kepada seseorang. Misalnya, saya jelaskan kepada Anda bahwa dia tidak bersalah. Tindak tutur yang dilangsungkan dengan kalimat performatif oleh Austin dirumuskan sebagai 3 peristiwa tindakan yang berlangsung sekaligus, yaitu tindak tutur lokusi, tindak tutur yang menyatakan sesuatu dalam arti berkata, atau tindak tutur dalam bentuk kalimat yang bermakna dan dapat dipahami. Misalnya, ibu guru berkata kepada saya agar saya membantunya. Yang kedua, tindak tutur ilokusi, tindak tutur yang biasanya diidentifikasikan dengan kalimat performatif yang eksplisit. Tindak tutur ilokusi ini biasanya berkenaan dengan pemberian izin, mengucapkan terima kasih, menyuruh, menawarkan, dan menjanjikan. Misalnya, ibu guru menyuruh saya agar segera berangkat. Kalau tindak tutur ilokusi hanya berkaitan dengan makna, maka makna tindak tutur ilokusi berkaitan dengan nilai yang dibawakan oleh preposisinya. Yang ketiga, tindak tutur perlokusi, tindak tutur yang berkenaan dengan adanya ucapan orang lain sehubungan dengan sikap dan perilaku non-linguistik dari orang lain itu. Misalnya, karena adanya ucapan dokter atau kepada pasiennya. Kemudian ibu menderita penyakit jantung koroner, maka si pasien akan panik atau sedih. Ucapan si dokter itu adalah tindak tutur perlokusi. Dilihat dari konteks situasinya, ada 2 macam tindak tutur, yaitu tindak tutur langsung dan tindak tutur tidak langsung. Tindak tutur langsung mudah dipahami oleh si pendengar karena ujarannya berupa kalimat-kalimat dengan makna lugas. Tindak tutur yang tidak langsung hanya dapat dipahami oleh si pendengar yang sudah cukup terlatih dalam memahami kalimat-kalimat yang bermakna konteks situasional. Dalam hal ini, Verhardt 1998 menggunakan istilah maksud, bukan makna. Perhatikan contoh berikut. Tindak tutur langsung. Tempat, ruang kelas ketika pembelajaran berlangsung. Guru, ketua kelas, tolong ambilkan kapur tulis lagi. Ruang kelas, baik Pak, segera saya ambilkan. Yang kedua, tindak tutur tidak langsung. Tempat, ruang kelas ketika pembelajaran berlangsung. Guru, kapur tulisnya habis ya? Ketua kelas, baik Pak, segera saya ambilkan. Pada contoh pertama, jelas sang guru meminta diambilkan kapur tulis kepada ketua kelas. Tetapi pada contoh kedua, sang guru tidak meminta diambilkan kapur tulis itu. Namun, sang ketua kelas dapat menafsirkan kalimat interrogatif itu sebagai kalimat perintah untuk mengambil kapur tulis. Kemudian yang ketiga, tindak tutur dan pragmatik. Tindak tutur sebenarnya merupakan salah satu fenomena dalam masalah yang lebih luas, yang dikenal dengan istilah pragmatik. Fenomena lainnya di dalam kajian pragmatik adalah deixis, hubungan antara kata yang digunakan di dalam tindak tutur dengan referen kata itu yang tidak tetap atau dapat berubah dan berpindah. Kata yang referensinya deixis antara lain adalah kata-kata yang berkenaan dengan persona,
atau dalam tindak tutur berupa kata-kata pronomina, tempat, atau dalam tindak tutur berupa kata-kata yang menyatakan tempat, seperti di sini, di sana, di situ. Dan waktu dalam tindak tutur berupa kata-kata yang menyatakan waktu, seperti tadi, besok, nanti, dan kemarin. Kemudian yang kedua, presuposisi, makna atau informasi tambahan yang terdapat dalam ujaran yang digunakan secara tersirat. Jadi di dalam ujaran tersebut selain mendapat makna atau asal yang tersirat dalam ujaran itu, terdapat pula makna lain yang hanya bisa dipahami secara tersirat. Kemudian yang ketiga, implikatur percakapan adalah adanya keterkaitan antara ujaran-ujaran yang diucapkan antara dua orang yang sedang bercakap-cakap. Keterkaitan ini tidak tampak secara literal, tetapi hanya dipahami secara tersirat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan.